apapun posisi mereka dalam pertumbuhan rohani mereka, bahwa mereka terus harus menyadari bahwa perjalanan pertumbuhan mereka ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini, Yohanes menyampaikan pentingnya kita tersambung atau terhubung dengan perjalanan pertumbuhan rohani kita. Di sini kita melihat ada 3 fase yang dikatakan Yohanes. Yang pertama, saudaraku, fase anak-anak, lalu fase orang muda, dan juga fase bapak-bapak. Hal ini bukan upaya untuk mengkotak-kotakan orang pada tingkat pertumbuhan rohani kita, tapi Yohanes ingin semua orang percaya menyadari apapun posisi mereka dalam pertumbuhan rohani mereka, bahwa mereka terus harus menyadari bahwa perjalanan pertumbuhan mereka ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Sehingga mereka tidak perlu merasa untuk berjuang sendirian, karena pada setiap fase mereka, Tuhan selalu ada di situ untuk menolong mereka dan juga mengatasi semua tantangan yang mereka hadapi. Nah, saudara, bahwa fase yang diberikan oleh Yohanes, anak-anak mengenal Tuhan atau dosamu sudah diampuni. Kemudian bapak-bapak, engkau mengenal Tuhan. Sedangkan buat orang muda, dibilang ini karena kamu kuat. Ya. Jadi kelihatannya Yohanes berusaha menyatakan kepada kita bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan sekali-kali menghina atau menolak apa yang disebut dengan pelayanan atau fellowship antar generasi. Anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak tersambung pada sebuah hubungan fellowship yang kuat. Karena begitulah kita dalam perjalanan rohani kita. Saya memulai perjalanan rohani saya sebagai kanak-kanak, berurusan dengan dosa. Dan itu disampaikan pada pasal 2 ayat yang pertama. Kamu tinggalkan dosa, jangan diam dalam dosa. Sebagai anak-anak, saya harus berurusan dengan banyak dosa dan kelemahan. Tetapi waktu saya menjadi orang muda, saya mulai menjadi kuat di dalam Tuhan karena firman Allah. Waktu saya menjadi seorang bapak, saya mulai bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Secara pertumbuhan rohani, saya mengalami ketiga fase tersebut. Tetapi secara persekutuan orang percaya, ini menunjukkan bahwa baik bapak-bapak, orang muda, atau anak-anak, kita sebagai persekutuan orang percaya tetap tersambung satu sama lain. Ya, seringkali gereja memindahkan kategori pelayanan, tetapi dalam persekutuan harusnya tidak ada generational gap. Sebab tugas kita semua sama. Kita ingin mengangkat yang lemah, menguatkan seorang dengan yang lain. Sebab begitulah persekutuan yang diperlukan. Orang yang kuat saja perlu dikuatkan untuk tetap kuat. Begitu juga kita dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ya, saudara, berkali-kali dalam surat 1 Yohanes ini, di mana Yohanes menggunakan kata, aku menulis kepada kamu. Itu tentu menyatakan, saudara, pada instruksi atau juga petunjuk khusus yang dia coba sampaikan pada setiap orang pada keadaan mereka masing-masing. Ini juga menunjukkan bahwa Yohanes memperhatikan tantangan daripada setiap generasi. Yohanes dapat membaca tantangan yang diambil dan juga peperangan yang dihadapi, saudara, dari orang-orang percaya. Dan dia selalu memberikan jalan keluar dari
firman Tuhan. Yohanes mengetahui bahwa perjuangan yang terjadi ada justru pada generasi muda, kepada anak-anak muda. Kata yang dipakai orang-orang muda. Mereka telah ditakdirkan untuk mengalahkan kejahatan. Yohanes tahu bahwa generasi muda yang ada sekarang ini perlu perhatian khusus. Makanya dia memberi sebuah perhatian khusus. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan si jahat. Ya, kamu kuat. Kalau diperhatikan dengan keadaan generasi muda masa kini, mungkin sebaliknya. Tapi apa yang dilihat oleh Yohanes pada waktu itu, di tengah-tengah tantangan gnosisisme yang sangat kuat, dia berkata, generasi muda bangkit dengan pengenalan yang benar akan Allah, tapi generasi muda juga bangkit karena mereka kuat, karena firman Allah ada dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus terus menghargai fellowship antar generasi, tapi juga harus mengerti bahwa kita semua harus melewati pertumbuhan rohani seperti itu sampai kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita perlu bertumbuh menjadi dewasa dalam persekutuan kita, sehingga kita dapat melayani generasi kita sendiri atau generasi yang akan datang. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.